Pada perkuliahan kali ini, kita akan membicarakan mengenai fisiologi penyelaman laut dalam dan keadaan hiperbarik lainnya. Adapun subtopik pada perkuliahan ini, yang pertama adalah hubungan antara tekanan dengan kedalaman laut. Yang kedua, efek dari tekanan parsial gas yang tinggi terhadap tubuh. Dan yang ketiga, dekompresi yang terjadi pada penyelam. Dan terakhir, yang keempat, penyelaman dengan menggunakan scuba. Nah, kita bahas yang pertama adalah hubungan antara tekanan dengan kedalaman laut. Jadi, sesuai dengan fisika, yaitu hukum Boyle, dikatakan bahwa volume gas itu akan berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi, semakin tinggi tekanan, maka volume gas akan mengecil. Nah, peningkatan tekanan yang dialami oleh penyelam dapat membuat kolapsnya ruangan-ruangan udara yang ada di tubuh, khususnya paru-paru, sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang serius. Perhatikan di sini, di gambar ini, maka pada setinggi permukaan laut, suatu tabung itu berisi udara sebanyak 1 liter. Ketika tabung ini dibawa masuk ke dalam laut, pada kedalaman 33 kaki atau setara dengan 10,1 meter, maka yang di dalam tabung tadi volumenya akan tertekan dan mengecil menjadi setengahnya, jadi setengah liter. Nah, tekanan yang ada di sini dikatakan adalah 2 atmosfer. Setinggi permukaan laut itu adalah 1 atmosfer. Pada kedalaman 233 kaki, volumenya mengecil menjadi 1/8 liter. Tekanannya ini adalah 8 atmosfer. Jadi volume yang diberikan oleh sejumlah gas yang terkompresi itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Ingat, pada perkuliahan ini nanti kita akan membicarakan volume yang sebenarnya dibandingkan dengan volume pada kedalaman lautan. Misalnya, volume 1 liter pada kedalaman 300 kaki itu sebenarnya sama dengan volume udara itu pada setinggi permukaan laut, yaitu 10 liter. Karena pada 300 kaki tekanannya adalah 10 atmosfer. Nah, semakin meningkatnya kedalaman, maka akan semakin meningkat pula tekanan. Tekanan yang hebat ini dapat menekan tadi ya ruangan-ruangan yang berisi udara, contohnya paru-paru. Sehingga untuk menjaga paru-paru itu tetap mengembang ketika melakukan penyelaman, maka si penyelam harus menghirup udara bertekanan tinggi. Nah, darah di dalam paru-paru itu akan terpajan dengan gas alveolus bertekanan tinggi dan kondisi ini disebut kondisi hiperbarik. Bila tekanan tinggi tadi melebihi batas, maka dapat menimbulkan perubahan hebat terhadap fisiologi tubuh dan bahkan jika berlanjut bisa menyebabkan kematian. Sekarang kita akan membicarakan mengenai efek tekanan parsial gas yang tinggi terhadap tubuh. Saat seseorang menyelam itu dia akan menghirup udara yang terutama berisi nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Masing-masing dari gas tersebut itu dapat menyebabkan efek fisiologis yang serius terhadap tekanan tinggi. Pertama, kita akan membicarakan tentang nitrogen. Pada tekanan tinggi, ternyata nitrogen dapat menyebabkan narkosis. Jadi udara yang kita hirup itu 4/5-nya terdiri atas nitrogen. Pada permukaan laut, nitrogen tidak akan memiliki efek yang bermakna terhadap fungsi tubuh. Tetapi ternyata pada tekanan tinggi itu dapat menimbulkan narkosis. Bila seorang penyelam itu menyelam di kedalaman laut selama 1 jam atau lebih dan bernafas dengan udara bertekanan tinggi, maka pada kedalaman 120 kaki itu dapat merasakan gejala narkosis ringan. Nah, biasanya dia juga akan merasakan rasa riang dan akan kurang berhati-hati. Pada kedalaman 150 sampai 200 kaki akan timbul rasa mengantuk. Pada kedalaman 200 sampai 250 kaki,
Kekuatannya akan berkurang sekali dan penyelam itu biasanya terlalu lemah untuk melakukan pekerjaan yang diperlukannya di kedalaman laut. Pada kedalaman lebih dari 250 kaki, di sini tekanannya itu sudah 8,5 atmosfer. Ingat tabel di depan tadi ya, pada kedalaman 233 itu setara dengan 8 atmosfer tekanannya. Jadi 250 ini setara dengan 8,5 atmosfer. Nah, biasanya penyelam hampir tidak dapat melakukan apa-apa. Narkosis oleh nitrogen ini mirip ya gejalanya dengan intoksikasi alkohol. Nama lainnya adalah raptures of the depth. Jadi keriangan akibat kedalaman. Nah, mekanismenya itu hampir sama dengan gas anestetik. Nitrogen nanti akan terlarut di dalam substansi lemak, terutama di membran syaraf, lalu akan mempengaruhi konduksi ion sepanjang membran. Kita tahu konduksi ion sangat penting untuk eksitasi atau perangsangan syaraf, sehingga terganggunya konduksi ion ini akan membuat perangsangan syaraf pun akan menurun. Nah, untuk mengobatinya, jadi si penyelam itu harus naik ke permukaan laut, lalu dia akan mereverse atau membalikkan gejala narkosis dalam hitungan menit. Selanjutnya kita bicarakan tentang keracunan oksigen pada tekanan tinggi. Bila PO2 darah meningkat di atas 100 mm raksa, maka jumlah oksigen yang harusnya berikatan dengan Hb, maka akan ada oksigen yang terlarut di dalam darah. Nah, terlihat di gambar ini ya, menunjukkan hubungan antara oksigen dengan Hb dan oksigen yang terlarut terhadap tekanan. Pada saat PO2 alveolus itu normal, PO2 alveolus yang normal itu di bawah 120, maka seluruh oksigen yang ada di darah itu akan berikatan dengan Hb. Tetapi dengan naiknya tekanan oksigen menjadi ribuan milimeter air raksa, maka sebagian besar dari keseluruhan oksigen tersebut akan terlarut juga di dalam cairan darah. Nih, gambar yang hijau. Misalnya, PO2 dalam paru adalah sekitar 3.000. Ya. 3.000 di sekitar sini, 3.000 mm raksa, yaitu pada tekanan 4 atmosfer. Maka total kandungan oksigen setiap 100 ml darah itu adalah 29% yang titik A. Yang ini berarti bahwa 20 volume persennya itu adalah terikat dengan Hb dan 9-nya itu adalah volume yang terlarut, oksigen terlarut di dalam cairan darah. Nah, ketika darah nanti melewati kapiler jaringan, jaringan normal akan mengambil 5 ml dari tiap 100 ml darah itu, sehingga kandungan oksigen sewaktu meninggalkan kapiler jaringan itu masih akan menyisakan 24 volume persen nih pada titik B. Di titik ini PO2-nya adalah sekitar 1.200 mm raksa, yang berarti bahwa oksigen dihantarkan ke jaringan dengan tekanan yang sangat tinggi dibanding tekanan normalnya yang seharusnya hanya 40 mm raksa. Jadi ketika PO2 alveolus meningkat, maka akan terjadi juga peningkatan PO2 jaringan yang seharusnya amannya adalah sekitar 20-60 mm raksa. Nah, ketika kita menghirup udara yang bertekanan sangat tinggi, maka PO2 jaringan pun akan tinggi. Nah, hal ini dapat merusak jaringan tubuh. Misalnya, ketika kita menghirup O2 pada tekanan 4 atmosfer ya, PO2-nya adalah 3.040 mm raksa. Nah, sebagian besar orang itu bisa mengalami kejang ya, yang nanti akan diikuti koma. Dibayangkan jika kejang dan koma ini terjadi ketika seseorang itu menyelam, maka akan sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian di kedalaman laut. Nah, gejala lain yang berkaitan dengan keracunan O2 yang akut itu termasuk mual, kemudian kedutan otot atau muscle twitching,
kemudian ada pusing, gangguan penglihatan, mudah tersinggung, dan disorientasi. Gerakan-gerakan tubuh itu juga dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami keracunan O2. Jadi akan menyebabkan gejala muncul jauh lebih dini dan lebih hebat dibandingkan orang yang berada dalam keadaan diam. Oksidasi intraseluler yang berlebihan akibat keracunan O2. Jadi molekul O2 itu memiliki kemampuan yang rendah ya dalam mengoksidasi senyawa-senyawa kimia lain. Jadi molekul ini harus menjadi bentuk oksigen aktif, yaitu radikal bebas oksigen. Contohnya adalah radikal bebas superoksida O2-, dan yang lainnya adalah radikal peroksida dalam bentuk hidrogen peroksida. Jadi sekalipun PO2 jaringan itu normal yang tadi sekitar 40 mm raksa, tetap ada terbentuk sejumlah kecil radikal bebas. Nah, untungnya jaringan kita memiliki enzim yang dapat dengan cepat menghilangkan radikal bebas tersebut. Enzim-enzim itu contohnya peroksidase, katalase, dan dismutase superoksida. Oleh karena itu, maka dengan nilai PO2 jaringan yang normal, maka radikal bebas yang terbentuk akan cepat dihilangkan, sehingga akan tidak dapat mempengaruhi jaringan atau kalaupun mempengaruhi hanya sedikit sekali. Namun, bila seperti tadi, karena kita menghirup udara yang bertekanan tinggi, maka PO2 alveolus yang tinggi itu akan mempengaruhi juga PO2 di jaringan. Maka menyebabkan PO2 jaringan itu meningkat menjadi ratusan atau ribuan milimeter air raksa. Pada tekanan yang sangat tinggi ini, maka akan terbentuk banyak sekali radikal bebas pengoksidasi yang akan melampaui kemampuan enzim-enzim yang tadi sudah disebutkan untuk menghilangkan radikal bebas tersebut. Sehingga akhirnya dapat menimbulkan kerusakan hebat bahkan kematian sel. Nah, salah satu efeknya adalah gangguan terhadap oksidasi asam lemak tidak jenuh ganda, PUFA, ya, yang merupakan komponen utama berbagai membran sel. Dan dia juga bisa mengoksidasi beberapa enzim sel yang terlibat dalam sistem metabolisme. Nah, jaringan yang paling serius terganggu karena radikal bebas oksigen ini adalah jaringan syaraf. Karena syaraf kita memiliki kandungan lemak yang tinggi. Oleh karena itu, sebagian besar efek akut yang mematikan dari keracunan oksigen ini disebabkan oleh gangguan fungsi otak. Dan tadi kita bicarakan adalah keracunan oksigen yang akut. Namun, keracunan oksigen juga dapat menyebabkan gangguan kronis. Jadi, ketika seseorang itu terpajan pada tekanan oksigen 1 atmosfer, dia tidak akan merasakan keracunan oksigen akut seperti yang sudah kita bahas di depan tadi. Namun, jika terpapar tekanan oksigen 1 atmosfer selama 12 jam, maka akan terjadi pembengkakan di saluran paru, edema paru, dan bahkan atelektasis. Karena ini tadi, paru-paru akan secara langsung terekspos dengan O2 bertekanan tinggi. Sehingga karena terus-menerus terekspos, maka akan menyebabkan kerusakan pada dinding bronkus maupun alveolus. Keracunan karbon dioksida pada kedalaman laut. Kedalaman tidak akan meningkatkan tekanan parsial. Hal ini terjadi karena kedalaman tidak meningkatkan kecepatan produksi karbon dioksida di dalam tubuh. Selama penyelam itu akan terus-menerus menghirup udara dengan volume tidal normal. Sehingga keluarnya karbon dioksida pun akan normal. Pada beberapa alat penyelam seperti helm dan alat yang dapat menghirup kembali udara, maka CO2 lambat laun akan terbendung di dalam ruang rugi alat dan akan dihirup kembali oleh penyelam. Penyelam itu biasanya dapat mentoleransi tekanan CO2, ya, PCO2 itu sekitar 80 mm raksa, itu 2 kali normal. Dengan cara meningkatkan volume respirasi itu menjadi maksimum, sampai 8-11 kali lipat untuk mengompensasi peningkatan dari CO2 ini.
Namun ketika PCO2 itu meningkat ya di atas dari 80 ini, maka keadaan itu tidak bisa ditoleransi lagi. Jadi akan terjadi depresi dari pusat pernafasan. Akibatnya, penyelam dapat mengalami asidosis respiratorik yang hebat dengan berbagai tingkatan letargi, narkosis, dan bahkan terjadi anestesi. Selanjutnya kita bahas dekompresi pada penyelam. Ketika seseorang bernafas dengan udara bertekanan tinggi dalam jangka waktu yang lama, maka paru-paru akan terpapar dengan udara-udara bertekanan tinggi tersebut. Salah satunya adalah nitrogen. Darah yang nantinya melewati kapiler pulmoner itu akan tersaturasi atau akan jenuh dengan nitrogen, sehingga nitrogen nanti akan dibawa ke seluruh jaringan di tubuh dan akhirnya akan meningkatkan tekanan parsial nitrogen pada jaringan untuk menyamai kenaikan tekanan nitrogen yang ada di alveolus. Hukum Henry mengatakan bahwa ketika terjadi peningkatan tekanan, maka gas akan berpindah ya, ke cairan. Jadi begitu juga dengan nitrogen yang tadinya bertekanan tinggi, maka dia akan larut di cairan-cairan tubuh. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk nitrogen itu jenuh pada cairan tubuh, sedangkan butuh waktu beberapa jam untuk jenuh di lemak. Mengapa demikian? Karena lemak suplai darahnya yang relatif sedikit. Nah, nitrogen itu tidak akan dimetabolisme oleh tubuh, sehingga dia akan tetap terlarut pada jaringan-jaringan tubuh, yaitu tadi di cairan maupun di lemak. Ketika tekanan nitrogen yang ada di paru-paru nanti berkurang, maka nitrogen akan disingkirkan dari jaringan-jaringan ya, melalui proses respirasi. Namun proses ini itu butuh beberapa jam. Dan hal inilah yang dapat menimbulkan masalah karena nitrogen yang tidak bisa dieliminasi dengan segera dari tubuh, yaitu penyakit dekompresi. Jadi ketika nanti sudah berpindah ke cairan maupun lemak tubuh, maka akan terjadi keseimbangan, equilibrium atau saturasi antara tekanan yang ada di paru-paru maupun yang ada di jaringan, tekanan nitrogennya. Nah, ketika tekanan di paru-paru berkurang, maka sesuai dengan hukum Henry, maka penurunan tekanan itu akan memindahkan gas dari cairan menuju ke udara kembali. Perhatikan di sini ya, pada ketinggian permukaan laut, ini 0 kaki, maka sebanyak 1 liter nitrogen itu akan larut dalam tubuh kita. Semakin dalam seseorang itu menyelam, maka akan semakin banyak nitrogen yang nanti akan terlarut pada tubuh. Misalnya ini 300 kaki, maka akan ada sekitar 10 liter nitrogen yang akan larut pada cairan tubuh. Nah, penyakit dekompresi, nama lainnya adalah BENS, penyakit udara yang terkompresi, Caisson disease, paralisis pada penyelam, dan disbarisme. Bila seorang penyelam itu berada cukup lama di kedalaman laut, sehingga banyak nanti nitrogen yang akan terlarut di dalam tubuhnya, dan kemudian si penyelam tiba-tiba itu kembali ke permukaan laut, maka nitrogen yang tadinya terlarut itu akan berubah menjadi gelembung-gelembung yang sebagian besar itu terdiri atas nitrogen. Gelembung tadi akan mengisi ruangan-ruangan baik itu di dalam sel ataupun di ekstrasel. Jika di dalam sel maka dia dapat menyebabkan kerusakan sel, dan jika di luar sel maka dia akan dapat menyumbat banyak pembuluh darah kecil. Nah, fenomena ini disebut penyakit dekompresi. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan bagaimana latar belakang terbentuknya gelembung-gelembung udara pada penyakit dekompresi. Dapat dilihat bahwa pada saat menyelam, maka akan terjadi proses keseimbangan antara tekanan yang ada di paru-paru dengan yang ada di jaringan. Pada saat di paru-paru, tekanannya total adalah 5.000 mm raksa. Dari nitrogen 3.956
dan dari oksigen adalah 1044 mm raksa. Nah, di jaringan tekanan nitrogennya adalah 3918. Ini adalah 6,5 kali jumlah nitrogen normal, jadi sangat tinggi. Selama penyelam masih tetap berada di kedalaman laut, yang tekanan di luar tubuhnya adalah 5000 mm raksa, maka tekanan ini akan menekan seluruh jaringan tubuh sehingga gas nitrogen yang berlebihan tadi akan terlarut. Tetapi jika pada gambar B, jika penyelam itu akan tiba-tiba mendadak naik ke permukaan laut, maka tekanan di luar tubuhnya dan tekanan di udara paru-parunya itu akan berkurang drastis menjadi hanya 1 atmosfer, yaitu 760 mm raksa. Sedangkan tekanan yang ada di jaringan tubuhnya itu masih tinggi, yaitu 4065, sekitar 97%-nya, yaitu 3918, ini disebabkan oleh nitrogen. Nah, terlihat jelas bahwa nilai 4065 mm raksa ini jauh lebih besar daripada tekanan di luar tubuh yang 760 mm raksa. Oleh karena itu, gas akan keluar dari cairan tubuh dan dari lemak-lemak di tubuh dan membentuk gelembung-gelembung yang hampir seluruhnya terdiri dari nitrogen. Nah, hal inilah yang dapat terjadi di jaringan dan di dalam darah sehingga dapat menyumbat pembuluh darah kecil. Gelembung-gelembung ini terkadang masih belum terbentuk dalam beberapa menit atau bahkan beberapa jam. Karena kadang nitrogen itu masih akan sangat jenuh, ya, super saturated selama beberapa jam sebelum membentuk gelembung. Nah, gejala-gejala pada penyakit dekompresi itu sebagian besar timbul karena gelembung-gelembung gas nitrogen yang menyumbat pembuluh darah di berbagai jaringan. Jika pertamanya yang tersumbat hanya pembuluh darah kecil, maka lambat laun juga akan menyumbat pembuluh darah yang lebih besar, sehingga dapat terjadi iskemia jaringan dan bahkan kadang kematian jaringan. Kebanyakan orang dengan penyakit dekompresi gejalanya adalah nyeri pada sendi dan otot-otot lengan maupun tungkai, ini sekitar 85% sampai 90%, makanya disebut penyakit, nama lain penyakitnya adalah Benz. Jadi bentuknya nanti penderitanya menekuk. Kemudian gejala-gejala pada sistem saraf pusat sekitar 5% sampai 10%. Kemudian ada yang merasakan pusing sekitar 5%, dan ada yang merasakan paralisis atau kolaps dan ketidaksadaran itu 3%. Paralisis ini kadang sifatnya temporer, namun ada kasus yang permanen. Kemudian ada rasa tercekik yang dirasakan sekitar 2%. Ini disebabkan karena ada gelembung-gelembung kecil dan itu masif menyumbat kapiler paru. Hal ini ditandai dengan nafas yang pendek-pendek tapi berat, dan seringkali diikuti dengan edema paru berat, bahkan bisa kematian. Eliminasi nitrogen dari tubuh. Ketika penyelam itu dibawa ke permukaan secara perlahan-lahan, nitrogen yang tadinya terlarut itu dapat dibuang secara perlahan melalui ekspirasi, sehingga tidak terjadi penyakit dekompresi. Sekitar 2/3 dari total nitrogen yang telah terlarut itu akan dibuang dalam 1 jam, dan 90%-nya akan dibuang dalam 6 jam. Nah, Angkatan Laut Amerika Serikat itu sudah membuat suatu prosedur dekompresi yang aman dilakukan oleh para penyelam. Contohnya, ketika seorang penyelam itu ada di kedalaman laut selama 60 menit, ya, pada kedalaman 190 kaki, maka dia harus melewati proses dekompresi sebagai berikut. Jadi berada 10 menit pada kedalaman 50 kaki, 17 menit pada kedalaman 40 kaki, 19 menit untuk 30 kaki, 50 menit pada 20 kaki, dan 84 menit pada 10 kaki. Sehingga jika di total, periode ketika di kedalaman laut 190 kaki itu adalah 1 jam, dan total waktu untuk dekompresinya butuh waktu 3 jam. 10 tambah 17, 19, 50, dan 84 ini di total adalah 180 menit. Prosedur lain untuk mencegah terjadinya penyakit dekompresi itu dengan tank dekompresi. Jadi
penyelam, biasanya penyelam profesional, itu diletakkan di dalam suatu tangki yang bertekanan, dan kemudian tekanan tersebut akan diturunkan secara bertahap sesuai dengan prosedur dekompresi yang sudah disebutkan di depan tadi, sehingga nanti akan membuat tubuh bisa mengeluarkan nitrogen secara ekspirasi dengan baik. Nah, untuk terapi dari oksigen hiperbarik, oksidasi kuat yang dimiliki oleh oksigen itu mempunyai efek terapi yang sangat penting secara klinis. Jadi diberikan oksigen bertekanan 2-3 atmosfer melalui sebuah masker atau pipa intratrakea, sementara gas nanti di sekitar tubuh itu merupakan udara normal yang terkompresi 2-3 atmosfer juga. Nah, jadi radikal bebas yang terbentuk nanti itu ternyata juga memiliki efek terapi. Radikal bebas contohnya superoksida O2- atau peroksida itu dapat menyebabkan hal positif juga ternyata. Contohnya pada treatment gas gangren. Ya. Jadi bakteri Clostridium tumbuh baik pada kondisi anaerobik. Dan dia akan stop bertumbuh pada tekanan O2 yang lebih dari 70 mm raksa. Sehingga penyakit ini yang dulunya tidak bisa ditangani, berakhir dengan amputasi, nanti bisa membuat quality of life dari si penderita menjadi lebih baik karena tidak perlu terjadinya amputasi. Kemudian penyakit dekompresi juga bisa ditangani dengan terapi hiperbarik ini. Embolisme arteri karena gas, kemudian keracunan karbon monoksida, osteomielitis, dan juga infark miokard. Selanjutnya adalah penyelaman tersaturasi atau penyelaman jenuh. Ketika seorang penyelam itu harus bekerja pada kedalaman yang cukup besar, sekitar 250 kaki sampai 1000 kaki, nah mereka harus tinggal dahulu di dalam tangki bertekanan pada tekanan yang mendekati kondisi di mana penyelam tersebut akan bekerja, sehingga akan mempertahankan jaringan dan cairan tubuhnya menjadi jenuh dengan gas-gas yang akan dipaparkan terhadap penyelam, dan dia dapat kembali lagi ke tangki tersebut setelah bekerja, sehingga tidak terjadi perubahan bermakna pada tekanan di tubuhnya. Dengan demikian, tidak akan terjadi gelembung-gelembung dekompresi. Pada penyelaman yang sangat dalam, itu juga digunakan helium sebagai campuran gas daripada nitrogen. Karena 3 alasan berikut. Yang pertama, karena helium itu hanya menimbulkan 1/5 efek narkotik jika dibandingkan nitrogen. Kemudian hanya setengah dari volume helium itu yang akan terlarut di tubuh dibandingkan si nitrogen, dan akan segera berdifusi dari jaringan dengan cepat jika dibandingkan nitrogen. Kemudian kepadatan atau densitas helium yang rendah 1/7 dari nitrogen akan menjaga resistensi jalan nafas sehingga dapat membuat bernafas itu tidak harus terlalu kuat. Pada penyelaman yang sangat dalam, maka penting untuk menurunkan konsentrasi O2 untuk mencegah toksisitas dari O2. Contohnya pada kedalaman 700 kaki yang akan menimbulkan tekanan 22 atmosfer, maka cukup dibutuhkan 1% dari campuran O2. Itu dapat mencukupi kebutuhan O2 dari si penyelam. Namun, jika diberikan campuran O2 21% seperti halnya persentase yang ada di udara, maka dapat menyebabkan kejang dalam waktu 30 menit. Nah, selanjutnya penyelaman dengan scuba. Scuba atau self-contained underwater breathing apparatus. Jadi sebelum 1940, penyelaman yang dilakukan oleh
para penyelam itu dengan menggunakan helm yang dihubungkan dengan pipa ke permukaan laut, lalu kemudian udara dipompakan ke pipa tersebut. Nah, pada 1943 ada seorang penjelajah Prancis, Jacques Cousteau, itu mempopulerkan scuba atau self-contained underwater breathing apparatus. 99% dari jenis scuba yang digunakan ini adalah sistem sirkuit terbuka, seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Terdiri atas satu atau lebih tangki berisi udara bertekanan ataupun udara campuran, dan kemudian yang kedua terdapat katup yang disebut reducing valve. Katup ini untuk mengurangi tekanan yang sangat tinggi dari tangki agar udara dapat mengalir ke pipa dengan tekanan yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi katup inspirasi yang sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai demand. Dan katup ekspirasi yang akan memungkinkan udara masuk ke dalam paru dengan tekanan yang sedikit negatif, kemudian diekspirasikan ke dalam laut dengan tekanan yang sedikit positif ke tekanan air. Dan kemudian yang keempat adalah masker dan pipa yang ruang ruginya kecil. Jadi cara kerjanya, katup pengurang tekanan ini akan mengurangi tekanan udara yang berasal dari tangki. Karena itu, udara yang mengalir ke masker itu akan memiliki tekanan yang hanya beberapa milimeter raksa lebih besar daripada tekanan air di sekitar si penyelam. Nah, udara campuran untuk pernafasan itu tidak mengalir secara kontinu ke masker penyelam. Sebaliknya, setiap kali inspirasi, tekanan yang sedikit ekstra negatif dalam katup yang demand atau katup sesuai dengan kebutuhan pada masker itu akan menarik diafragma di katup sehingga terbuka, kemudian secara otomatis akan melepaskan udara dari tangki ke dalam masker dan paru-paru. Sehingga hanya udara yang diperlukan untuk inspirasi saja yang masuk. Kemudian pada waktu ekspirasi, udara tidak dapat mengalir kembali ke tangki. Sebaliknya, dia akan mengalir keluar. Nah, masalah yang biasanya dihadapi pada scuba adalah waktu yang terbatas untuk penyelaman. Contohnya pada penyelaman sekitar 200 kaki, itu hanya dapat berlangsung selama beberapa menit. Nah, semakin dalam laut untuk penyelam, maka akan semakin terkompresi volume udara, sehingga akan makin butuh banyak udara yang dibutuhkan per menitnya. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai kapal selam. Nah, sewaktu menyelamatkan diri atau keluar dari kapal selam, maka kita dapat keluar dari kapal selam dari kedalaman sekitar 300 kaki tanpa perlu menggunakan peralatan apapun. Namun, pada kedalaman lebih dari 600 kaki, maka kita dapat menggunakan alat pernafasan yang rebreathing atau udaranya dapat dihirup ulang, terutama yang mengandung helium. Salah satu persoalan utama yaitu untuk mencegah terjadinya embolisme udara. Pada waktu naik ke permukaan laut, maka gas yang ada di dalam paru-paru itu akan mengembang. Karena tadi ya, di kedalaman laut makin tinggi tekanan, maka udara akan makin terkompresi. Berkurangnya tekanan, maka udara tersebut akan bertambah volumenya. Jika ini terjadi mendadak, maka akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah di paru-paru. Sehingga akan ada udara yang masuk ke pembuluh darah yang pecah tersebut, dan akhirnya menimbulkan embolisme udara pada sirkulasi. Oleh karena itu, sewaktu naik ke permukaan, seseorang harus melakukan usaha khusus, yaitu membuang atau mengekspirasi udara nafasnya secara kontinu. Nah, permasalahan kesehatan yang ada di kapal selam biasanya kedokteran bawah laut.
umumnya berkaitan dengan hal-hal teknis yang untuk menjaga agar lingkungan di kapal selam itu tetap aman. Pada masalah yang biasanya ditimbulkan adalah yang pertama, pada kapal selam bertenaga atom, maka akan timbul masalah radiasi. Namun jika ada pelindung yang memadai, maka jumlah radiasi yang diterima awak yang bekerja di kapal selam ini itu akan lebih kecil dibandingkan radiasi normal sinar kosmik yang diterima orang-orang yang ada di permukaan laut. Lalu kemudian masalah kedua yang harus diperhatikan adalah gas beracun yang dapat masuk ke dalam ruang kapal selam. Nah, ini harus dideteksi secepatnya. Sebagai contoh, setelah menyelam berminggu-minggu, maka asap rokok yang dihisap oleh awak kapal itu dapat menghasilkan sejumlah karbon monoksida. Dan jika tidak dibuang dengan segera, maka dapat menimbulkan keracunan karbon monoksida. Bahkan gas freon yang berdifusi keluar dari sistem pendingin itu dalam jumlah yang cukup banyak juga dapat menyebabkan keracunan. Nah, demikian kuliah tentang fisiologi di kedalaman laut. Semoga bermanfaat.